di bagasan ni kota Profesor akan dibata dalam waktu kita ima siang buku Evangelium di si Matius Jahama di tempat-tempat di hidup beberapa membuka siang ayat sia sahroni ayat 1 tapi Injil Matius pasalnya yang ke-24 mulai daripada ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Demi masyarakat mahamu Tuhan bersuruh bola pusawna Tuhanmu gede mosokan di bangso di seluruh nama kamu anak Tuhan. Jadi torok ma tergasik titik ini gede masih jehea jala masih mosokan demi hehe pak lan arorira pergagap bangayu torok coba. Jadi ala na lam ralat na so'u lam tunggali nama kapulungan miroha ijol pa udangan alay na manahan rodi ujungna ido baluona laos berita hordo berita nawiyo na tarigo tu harajauri idiat portidion laho baka tidak koca tu saluhuna bakso bukti asa roh ujungna ido sahatna berarti udihita nama nahang roh di ujung ido berdoa perguru-guru remaja dan naposo. Suatu ketika datanglah guru-guru sekolah minggu berkata, "Amang, tolonglah siano. Kenapa? Gak memperhatikan dia. Memang menegak naon, kubere dan sokonda biasa dia." Lalu saya tanya kepada teman-teman, nungga 10 hari di mana gagal laho apa skripsi. Jadi apa yang begini? Adik, saya kenal betul dengan orang tuanya. Bukanlah orang tua yang berkecukupan, harus ikut bekerja dengan orang untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Dan ternyata orang tua pun sudah mengetahui dan mamanya datang ke gereja. Anak yang disebut adalah seorang guru sekolah minggu dan menurut penilaian saya orangnya baik. Tapi entah bagaimana dia dalam studinya sampai 3 kali skripsinya ditolak. Dan dia sudah mengatakan kepada teman-teman dia akan berhenti. Kata berhenti inilah yang membuat mamanya menjadi bersedih. Kalau mungkin ada gaji bapaknya bulanan, atau mungkin mamanya ada bulanan, mungkin agak sedikit lega. Tetapi yang dipakainya masih banyak juga dalam utang. Bagaimana merasa lega? Dan mana di mana saat ujungnya? Saya sebagai pendeta dan dekat dengan mereka, lalu menyapa dia. Masalahnya di dia bawah. Saya coba analisa apa itu judul, lalu saya katakan kemana isi daripada judul ini. Kira-kira apa nanti yang bisa kamu ambil, dan kira-kira bagaimana kamu nanti menganalisa masalah atau kasus di dalam judul ini. Bagaimana kamu mengembangkan? Sampai di situ saja dia sudah bingung. Ada maksudnya apa katanya? Saya coba uraikan lagi kepada dia. Mulai naik belok ujung ikut dipahami ngomong, ada masalah. Jarak masalah di demoku berdasarkan survei, jarak survei mulukui melalui kuesioner, mana langsung terjun lapangan, baru baik masukkan solusi output. Begitu ya. Bantulah apa? Bantu di mana? Coba masukkan, baru dimasukkanlah kerangka daripada judul skripsi ini. Pelan-pelan kita selesaikan dari bab per bab, lalu kemudian selesailah mutasi maaf. Dan sekarang dia menjadi, saya nggak tahu apakah sekarang masih, tapi tahun-tahun yang lewat dia menjadi rektor di Universitas yang ada di Kota Cari. Tak kalau di mana nama kamu soalnya.
saya bayangkan bagaimana kira-kira anak ini kalau tidak sampai terakhir kuliahnya. Soalnya mahita na berapa main roh juga kesejauhan saat ujung lah haluan hapus siapa. Mungkin kita berkata saat beramah. Apakah kita sadar bahwa ada pendeta yang menjadi murtad? Apakah kita sadar bahwa ada orang yang pintar berkhotbah justru menjadi mengkritik Tuhan Yesus dan mengatakan kalimat-kalimat yang lain? Permasalahannya sekarang sadar makhluk kita saat di dunia. Mengapa ada sebuah pertanyaan? Karena pertanyaan itu akan menjawab alasan-alasan. Melalui alasan itu terjawablah anaknya godang bermunculan Tuhan bersyukur. Di sini disampaikan pertama sekali nungi pasaton nama kamu Tuhan bersyukur. Bola pusawon na dohamu gawe prosoman ni bangso seluruh namu ala iwan. Tapi berubah-ubah mengatakan dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerjaan surga. Tetapi tidak semudah berkata itu dalam pelaksanaan. Sebab apa? Kalau tidak itu langsung menguntungkan menurut dirinya, tidak ada langsung kalkulasi dan perhitungan, mungkin dia masih berpikir-pikir karena apa? Dianiaya oleh sebab kebenaran itu tidak ada untungnya menurut sebagian orang. Ujungnya doa, benar mencoba menagapi atau nak ibu Tuhan itu si kaum. Banyak yang menjadi membuat kita berkumpul dalam kehidupan. Kalau zaman-zaman perjanjian baru, bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu yaitu para rasul-rasul tidak ada yang mati dengan tenang, ada yang mati direbus dengan minyak yang sudah sangat mendidih, ada itu yang mati disalibkan terbalik, berbagai cara kematian mereka. Tidak ada mereka yang tidak mengalami kepahitan dalam kehidupan, kesengsaraan di dalam keimanan, tapi mereka tidak ada yang murtad. Tidak ada mereka yang pergi. Lalu kemudian oleh karena itu dikatakan pada 10 jadi tolong akan tergasih tiga di masih jehean jadi masih hosoma. Tergasih artinya dia menjadi berubah. Tergasih artinya dia menjadi bertukar haluan, membelakangi imannya dan bahkan dia mencari bagaimana supaya dia bebas atau ini selamat. Kemudian dia menjadi anti muka kepada orang sehingga sahabatnya pun, keluarganya pun ibarat kupon. Supaya apa? Menurut dia itu yang terbaik. Tapi Pak Gubernur juga sudah mempelajari bagaimana Ibu Esther, bahwa dia dibesarkan di istana dan menjadi permaisuri, tapi dia tidak tinggal diam atas rencana Haman yang mau membunuh orang Yahudi. Dia ikut berpuasa dan dia pasang badan dan lalu orang Yahudi itu tak tiga jauh mana semua. Tapi tiga jauh mana mulu makokok dan orasna. Mulu makokok kendengna beda. Ada kan belum ada orang oras ras makokok kendengna mengarap makokok posok-posok lagi dia. Apalagi ini menyangkut kebenaran. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan orang yang nama tidak kenal di jomah tidak tolong kuri di julu idaman, kata firman Tuhan. Yang beri kesaksian tentang aku di hadapan manusia, maka aku juga akan memberikan kesaksian tentang dia di hadapan Bapa di surga, kata Tuhan Yesus. Artinya itu apa? Kita berarti ambil bagian dan duduk bersama-sama dengan dia dalam sebuah kemerdekaan yang luar biasa, yang tidak ada lagi nanti tangis, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi cengeng dan lain sebagainya kalau memang utang. Inilah sebenarnya yang sedang diupayakan oleh kesubuhan iman kita. Anggia margomu hita majalani hari-hari di mulutnya. Dan dikatakan ayat 11 kuni hehema lan panurilan pagagam mengalubuhun torokjol. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, dia berbuat sesuai dengan keuntungannya, dan dia mengambil nas Alkitab itu separuh, tidak secara kolektif. Sehingga apa? Dia melihat ayat-ayat mana yang menjadi keuntungan bagi dirinya, apalagi itu menjadi sesuatu keberuntungan ke depan. Maka kita harus meneliti sekarang. Contoh nala katilintok kedua berminggu manasida, ada kuliah nasida, ada dari Bandung, ada dari Georgia, alai berminggu manasida itu masuk di kos.
sampaikan kepada perempuan di PA, ada seorang anak perempuan dari inaknya aktif di Puwadina jalan Songi dan Tigeri. Baik sekali anak ini dulunya waktu masih SMA, ramah dan lembut. Anak kuliah di mana Jogja. Tahun pertama liburan tahun baru masih mau ke gereja. Tahun kedua lalu di gereja itu HKBP. Sangat tamat. Dan dia sudah berbulan-bulan karena sudah dikasih tahu orang tuanya, ingin mulai ke aman sebui. Pasal kau bayar per minggu, saya sebut terpaksa kau. Tapi ngetor bapak ada juga, aku ambil. Lalu kemudian saya datang ke sana. Apa dikatanya? Dia berkata bahwa HKBP itu tidak benar. Berbuahari namaku. Tapi nasional sekolah minggu loh. Liga ke sekolah minggu itu tidak berubah juga. Inilah membuat saya semakin agak sedikit tarik ulur dengan anak-anak kita berubah ini. Lalu kemudian apa yang membuat kita jadi tilu? Masa mau makna? Ya, ibu dulu amat baik di lokasi loh. Saya dulu bulan ke-9. Dulu mahalakor. Tubuh di Inongna, di mana masyarakat. Orang do anak orang PKL balik sehari-hari kuasa mula. Ini masih nomor 2 Anglina buru-buru masih kota. Ikor ini masih kamar Alicia itu kalau saya sebut nanti namanya siapa tahu ada nama ini di antara kita. Alicia itu buat jodoh apa dia datang. Sudah 2 minggu mamanya di situ dia ditawarkan air minum, tidak ditawarkan untuk mandi. Sementara anaknya yang laki-laki mak udah mandi. Mak udah makan, mak ayo mak. Pertanyaannya ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena dia sering di kamarnya bernyanyi. Haleluya itu sangat luar biasa. Dan dia menangis dan keluar suaranya kalau berdoa. Pertanyaannya sekarang, ini dia doa ajaran Yosomonari. Mengapa ibunya yang membesarkan dia, yang menyekolahkan dia, dia tidak ada? Dan uniknya dia harus mentransfer persembahan, dan persembahan ini diterima dari ibunya. Jalan di ring pelayan ini, kita dihadapi, di mana mak nomor 2 nggak masuk di mana kategori pemberian. Apa yang menjadikan berbeda itu kepadanya? Ada untuk ibadah kurwa. Oleh alamiah 2 nama pemakanan. Cukupkah makan atau orang ini orang minggu? Suatu barang bicara pun anak beli anak mana gereja pernibuan nasi. Kebesutan jangan. Ada manusia nama dokter kafir ngurusina. Isi nama dokter kafir ngurus. Awalnya doa do. Orang yang bertahan itu akan memperoleh sertifikat, dan orang yang bertahan itu akan menerima ijazah, dan orang yang bertahan itu akan menerima mahkota. Orang yang bertahan dia akan menerima penghargaan, dan orang yang bertahan akan sampai ke surga. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 3. Iya, amin. Pertanyaannya, kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Benar kehidupan kami Tuhan sering setengah mati, bahkan ada juga yang ditartik. Acap kali kami tidak suka dengan sebuah proses, dan kami membenci kalau proses itu dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mau yang disebut dengan antrian. Kalau boleh kami potong kompas Bapa di surga, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang gampang busuk, yang gampang hancur, yang gampang tersingkir. Firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, apapun yang terjadi, apakah ada guru-guru palsu, apakah ada pengajar-pengajar sesat, kami akan tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, firman yang kami dengarkan itu menjadi suluh dan pandu serta tongkat dalam kehidupan kami. Anak-anak kami yang terdiri dan menua dalam pertumbuhan mereka, izinkanlah Tuhan karunia-Mu melimpah buat kehidupan mereka. Izinkan di antara mereka ada menjadi hamba-Mu. Izinkan di antara mereka ada menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara. Dan sekaligus izinkan orang tuanya merubah paradigma untuk membesarkan anaknya. Bukan oleh karena anak kasihan, guru kasihan, semata wayang, atau anak sasada, guru sasada, tetapi oleh karena masa depan mereka demi kebaikan mereka.
Berikan hikmat Bapa dan ajari anak-anak kami supaya mereka justru mensyukuri segala upaya-upaya untuk mendewasakan mereka. Demikian juga Tuhan di tengah-tengah rumah tangga masing-masing yang hadir di sini, berikan hikmat dan bijaksana untuk membesarkan anak-anak titipan Tuhan, baik yang masih kecil dan yang belum berkeluarga. Bahkan yang berkeluarga, Tuhan berikan kami kemampuan untuk membimbing mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati Tuhan jemaat-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Engkau memandang mereka Tuhan dari tahta-Mu, dan pandanglah sampai kepada relung hati yang terdalam dan sanubari mereka. Barangkali Tuhan di sana ada tersimpan dan tersembunyi, yaitu sebuah pergumulan yang besar. Ada mungkin masalah yang berat, ada mungkin juga Tuhan kerinduan yang malu diungkapkan, ada juga mungkin Tuhan hal-hal yang disembunyikan sebuah sukacita. Bapa dalam surga, Engkau yang bisa melihat sampai kepada yang terdalam hidup dan jiwa kami. Kiranya Engkau lah yang menopang hidup kami dan menjawab setiap jemaat-Mu, dari bangku di depan yang di Pak Bobas Parhalado sampai kepada jemaat-Mu yang di belakang dekat pintu keluar. Kiranya Tuhan menyapa setiap mereka, kiranya Tuhan mengingatkan mereka, dan Tuhan juga kiranya menguatkan mereka dan menuntun mereka. Sekiranya ada di antara kami saat ini sedang ada di Sanggau, tapi minggu ke depan ini mereka akan pulang dari sini. Hamba-Mu memberkatkan mereka dalam doa, anugerah-Mu yang menyertai mereka dalam perjalanan di darat. Engkau menjadi juru budi dalam penerbangan di udara. Engkau menjadi pilot dan menghantarkan mereka hingga tiba di tujuan. Yang menghadapi pergumulan kehidupan, kiranya Engkau memenangkan mereka, baik pergumulan sakit penyakit. Engkau memberikan hikmat dan bijaksana dan ketaatan, terutama kepada firman dan pesan-pesan daripada dokter. Bapa dalam surga, demikian juga. Inilah kesempatan bagi kami Bapa di surga untuk mensyukuri berkat Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya anak-anak kami akan maka tidak berhapus syawal. Hamba-Mu sungguh-sungguh Tuhan bermohon dalam segala kerendahan dan kelemahan, kiranya Engkau yang memimpin mereka sampai akhir hayat mereka. Kiranya mereka setia di dalam Kristus di bawah panji-panji salib. Demikian juga mereka menjadi orang yang dewasa, menyikapi orang tuanya, dan orang yang berbakti serta yang memiliki tata krama sopan santun. Oleh karena sudah dituntun dan dibimbing, memang kami merasakan 1 tahun 2 bulan itu adalah sedikit, tapi itu akan kami syukuri karena mereka ada dalam bimbingan dan dedikasi 1 tahun 2 bulan lebih. Kiranya Bapa di surga, Tuhanlah yang memberkati semua jemaat, bahkan anak-anak yang dipangku oleh ibunya, digendong oleh bapaknya, atau jadi dalam kandungan. Engkau kiranya mengurapi kehidupan ibunya dan kandungan tersebut. Jangan izinkan Tuhan jemaat ini bersekutu ini punya kekhawatiran, punya ketakutan, tapi izinkan mereka pulang dengan lega, karena yakin percaya Tuhan adalah setia. Tidak seperti kami, mau ikut sebentar, tetapi ada di depan kekacauan kami menyala. Tuhan setia dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan menolong kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami tahu, jika keputusan Tuhan itulah yang terbaik, dan tindakan Tuhan tidak pernah terlambat, bahkan tepat pada waktunya. Urapan Tuhan atas semua jemaat-Mu, mulai daripada bayi, kandungan, anak-anak, remaja, naboso, ina, ama, terutama Parbobas dan Parhalado di tengah-tengah kerjaan. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Engkau mendengarkan kami dalam permohonan yang kami sampaikan ini.